Terima kasih kepada penanya ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan dagangan ya. Betul. Insya Allah di sini dikatakan pertama yang harus diyakini, semua pekerjaan yang kita kerjakan dengan tangan kita maka dia akan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah bahwasanya seorang pencari kayu bakar ketika dia tidak meminta kepada orang lain dan bekerja, kita anggap adalah pekerjaan yang mungkin kelasnya tidak tinggi ya. Orang yang mencari kayu bakar dengan tangannya dan menjual. Maka dikatakan ini adalah satu yang disenangi oleh Allah. Jadi bentuk usaha itu harus kita lakukan. Ketimbang kemudian kita meminta kepada orang lain. Nah, bagaimana kemudian agar laris? Apakah ada amalan tertentu? Secara signifikan ada tidak amalan-amalan yang dirutinkan oleh orang yang kebanyakan ya. Itu kita kadang-kadang mendapatkan di rumah-rumah makan, kemudian di toko-toko, menggantungkan bentuk-bentuk ayat-ayat yang kemudian diyakini bahwasanya ayat itu adalah ayat akan mendatangkan pintu rezeki. Contohnya Ustaz ayat 1000 dinar katanya. Ayat 1000 dinar misalnya. Ini ayat yang sering terzalimi menjadi ayat tidak berdasarkan penglaris gitu jadinya ya. Ya. Nah, padahal apa amalannya? Amalannya adakah dalam Islam? Ada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang wattaqau, orang-orang yang bertakwa, maka kata Allah Subhanahu wa taala la fatahna alaihim barakatun minas sama. Maka akan dibukakan pintu rezeki dari langit. Jadi amalannya apa? Adalah amalannya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap saja beristiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, maka itu adalah bentuk amalan yang secara umum kemudian dia akan membukakan pintu rezeki. Yang kedua dikatakan adalah kata Rasulullah SAW, bahwasanya kita merasa kadang-kadang kenapa ya susah, kita sudah keluar mencari rezeki juga tidak kunjung datang. Maka kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan bahwasanya mereka orang-orang yang merasa kesulitan, tertimpa musibah, dikatakan sesungguhnya kata Allah itu memang aku sengaja, kata Allah. Untuk apa? Kenapa Allah menyengaja? Agar kita mendapatkan musibah, agar kita kemudian masa paceklik terus datang, usaha yang kita lakukan tidak kunjung juga menghasilkan, susah dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ku sengaja itu kuberikan kepada hambaku agar apa? Agar dia datang kepadaku dan menangis kepadaku. Jadi menunjukkan apa amalannya? Adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, menangis di hadapan Allah. Jadi itu adalah doanya. Doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis, berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mendatangkan rezeki itu adalah dengan bersedekah. Jadi bagi orang-orang yang kemudian rezekinya sulit, maka bersedekahlah. Karena kadang-kadang orang ini bersedekah adalah menunggu ketika rezekinya banyak. Padahal dikatakan orang-orang yang bersedekah dikala dia sulit, maka itu adalah sedekah yang kemudian dinilai lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amalan, tapi secara khusus ketika kita meyakini ada ayat yang dilafalkan terus sehingga kemudian menambahkan rezeki, tidak ada satu ayat pun yang kemudian dikhususkan untuk menambah rezeki secara khusus atau digantung-gantung dan sebagainya. Allah taala misal.